Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Budi Luhur. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah David Stiono Eskom MKom, merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran dalam rangka mengikuti serangkaian seleksi sertifikasi dosen 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan profil mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan mata kuliah utama yang saya ampu di setiap semester gasal, terutama untuk mahasiswa dan juga mahasiswi baru, yaitu adalah bahasa pemrograman dasar dengan kode mata kuliah PG 168 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang bahasa pemrograman dasar menggunakan Python, penerapan algoritma ke dalam kode program, struktur kontrol program, prosedural, dan juga pengenalan objek oriented sampai dengan pengenalan database menggunakan bahasa Python, serta studi case yang akan mengikuti dan juga memenuhi kebutuhan informasi di setiap penggunanya. Adapun capaian pembelajaran program studi diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar pemrograman bahasa Python, mengidentifikasi struktur dasar pemrograman dan komponen dasar pemrograman, memahami konsep-konsep algoritma dan kompleksitasnya yang meliputi konsep-konsep sentral, dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisa algoritma, serta menyelesaikan masalah. Menguasai konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan desain sistem berbasis komputer. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman Python, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model algoritma dengan menggunakan bahasa Python serta mengamalkan nilai-nilai kebudiluhuran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dasar mengenai penggunaan program yang meliputi kemampuan memilih tipe data yang akan digunakan, memilih instruksi yang akan digunakan, serta mampu menyusun algoritma pemrograman yang lebih efisien dan mudah dipahami. Merancang, membuat dan menerapkan ke dalam bahasa pemrograman, membaca flowchart dan algoritma, memiliki kemampuan pengkodingan dasar dengan bahasa pemrograman Python, serta memahami rangkaian logik algoritma yang kemudian mengaplikasikannya ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, adapun rencana pembelajaran yang akan kita tempuh selama 16 minggu, termasuk UTS dan juga ujian akhir semester. Adapun materinya meliputi variabel dan tipe data, standar tipe data, basic operator, list, tuple, dictionary, user input dan casting, control if, else, switch, case, control for, dan juga while. Kemudian akan dilanjutkan dengan ujian tengah semester di pertemuan 8 secara tatap muka. Kemudian akan dilanjutkan di pertemuan 9 terkait dengan prosedur dan function, modul atau package, file directory, exception handling, konsep dasar sort, pengenalan objek oriented atau OOP, sampai dengan Python dan juga dengan database MySQL, dan ditutup dengan ujian akhir semester di minggu 16. Kemudian dalam pembelajaran kali ini dengan bahasa pemrograman Python juga menggunakan editor, yaitu adalah Python ataupun PyCharm yang dapat diakses melalui www.online-python.com. Baik, sumber-sumber pembelajaran atau referensi yang saya gunakan melalui atau dari buku Zarman, Wendy dan Wicaksono, kemudian Kurniawati Arik, dan juga beberapa tutorial online yang ada di YouTube dan juga tutorial online yang ada di internet. Gitu. Jadi sumber pembelajaran tidak hanya terfokus pada modul yang sudah disiapkan, namun ada referensi-referensi lain yang bisa kita gunakan untuk memperkaya mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Baik, untuk komponen penilaian sendiri,
perkuliahan dibagi selama 16 kali pertemuan, diharapkan bobot presensi minimal 10%, kemudian bobot tugasnya adalah 20%, untuk UTS 30% dan juga bobot UASnya 40%. Tapi dengan catatan syarat kelulusannya adalah presensi tidak boleh kurang dari 80%. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang nilai tugasnya bagus, UTS-nya bagus, UASnya bagus, namun presensinya kurang dari 80%, nilainya tidak akan keluar, dengan artian teman-teman mahasiswa harus mengulang dan mengambil mata kuliah di semester depan. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning dengan menggunakan LMS di elearning.budiluhur.ac.id dan juga tatap muka, baik secara Zoom atau Google Meet dan juga tatap muka secara langsung, praktikum di laboratorium yang sudah disediakan oleh kampus. Baik, berikut adalah tangkapan layar dari elearning.budiluhur.ac.id. Dapat dilihat bahwasannya terdapat profil mata kuliah, aktivitas lembar pengumpulan jawaban, kemudian ada presensi secara mandiri, sampai dengan ada yang namanya umpan balik. Nah, umpan balik ini diharapkan diisi oleh mahasiswa sebagai tolok ukur untuk pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertemuan yang atau materi yang belum bisa dikerjakan atau masih bingung? Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan bahasa Python, variabel, dan juga tipe data sebagai pengenalan Python untuk teman-teman. Nah, sub pembelajarannya adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep dasar bahasa Python, variabel, tipe data dalam bahasa Python. Nah, topik pembahasannya adalah bahasa Python, variabel, dan juga tipe data. Selanjutnya adalah video pembelajaran di proses pembelajaran kegiatan mengajar di kelas secara Zoom yang akan saya tampilkan. Nah, kemudian di sini adalah sebuah kotak gitu ya, teman-teman harus menuliskan bagaimana bahasa atau coding atau program kita nantinya di bagian kotak sini. Di bagian di sini, di bagian sebelah kiri adalah kotak folder gitu ya. Tadi kalau misalnya teman-teman mau diringkas, mau dibuat folder sendiri untuk biar lebih rapi dan juga lebih mudah gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba next gitu ya. Kemudian kita akan pilih new, kemudian ada di pattern file gitu. Nah, di bagian sini diberikan nama file gitu ya, praktikum 1, kemudian klik tombol enter. Nah, di sini extensionnya gitu ya, .py, .python-nya jangan sampai hilang gitu ya. Ibaratnya teman-teman bikin Word ataupun PPT sama ya, itu nggak boleh hilang gitu. Jadi nanti kalau misalnya .extension .py-nya hilang, ya sudah, programnya nggak bisa dibuka dan itu nggak dianggap sebagai bahasa Python gitu. Nah, kalau sudah, kita akan menuliskan bahasa kodenya atau menuliskan kode source-nya di bagian sini gitu ya. Nah, boleh yuk kita coba gitu ya. Buatlah kode sintak penulisan berikut ya. Print, kemudian hore, Python siap dijalankan. Print 5 kali 6 gitu ya. Oke, boleh silahkan dicoba. Oke, nah kalau misalnya sudah dicoba, teman-teman bisa melakukan eksekusi programnya atau melakukan execute atau melakukan compile tulisan program yang teman-teman buat itu sudah benar atau enggak gitu, sudah sesuai atau enggak atau ada error gitu. Nah, di sisi kanan teman-teman seharusnya ketika dijalankan di programnya nggak ada errornya ya. Di sini ada hore, Python siap dijalankan, kemudian 30. 30 ini adalah hasil dari print 5 kali 6 gitu ya. Di sini ada print, kemudian buka kurung, ada dikutip hore, dikutip, kemudian ada kalimat hore, Python siap dijalankan, kutip, kemudian kurung tutup gitu. Nah, ini adalah sebuah baris program, kemudian ada print 5 kali 6, ini adalah proses daripada perkalian ini gitu ya. Seharusnya
sama ya. Apakah ada yang error, teman-teman? Tidak, Pak. Aman, Pak. Tidak, Ada, aman Pak. ya. Sama ya, hasilnya 30 semuanya. Sama, Oke. Pak. Nah, ini adalah beberapa gitu ya, beberapa perintah yang harus teman-teman perhatikan ya. Di perintah kali ini gitu ya, ada yang namanya kutip dua. Ini adalah perintah yang digunakan untuk kita tadi menggunakan tipe data string gitu. Kemudian adalah print argumen gitu. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan adalah di print bagian ini, \n dan juga \t gitu. Bagaimana kalau misalnya teman-teman kita coba menggunakan \n, apakah dia ada perubahan kalau misalnya kita menggunakan print yang biasa, gitu ya. Kemudian ada yang namanya \t, ini biasanya kalau misalnya di Word ini adalah tab, kalau misalnya \n ini adalah enter, gitu ya. Jadi nanti tampilannya berbeda dan juga berubah, gitu. Ini untuk beberapa sintak. Nah, sebenarnya sintak itu tidak harus teman-teman hafalkan gitu ya, sehafal mungkin gitu ya, karena biasanya kalau dihafal itu kan susah gitu. Nah, teman-teman paling tidak mengerti gitu ya bagaimana penggunaan dari \n dan juga \t sendiri gitu ya. Jadi ini adalah beberapa perintah yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa penjelasan terkait dengan tanda pagar gitu ya, digunakan untuk memberi komentar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diawali dengan huruf pagar gitu ya, tadi kalau misalnya pagar kemudian print 6 kali 5 tadi diawali tanda pagar, dia tidak akan dieksekusi oleh program gitu. Jadi di sini tanda pagar di sini gunanya adalah untuk kalau misalnya teman-teman nggak mau mengeksekusi di satu baris program tersebut gitu, ataupun bisa menuliskan komentar gitu ya, misalnya tanda pagar kemudian bagian ini adalah fungsi dari diskon gitu ya, bagian ini adalah fungsi dari potongan harga THR. Nah, teman-teman itu nggak akan dieksekusi oleh program. Jadi selama diawali dengan tanda pagar, program tidak akan membaca pada baris tersebut gitu. Kemudian keterangan variabel diiringi dengan tanda petik tunggal atau petik dua apabila berbentuk dia hurufnya atau tipe datanya adalah teks atau string gitu ya. Tadi variabelku yang teman-teman buat adalah hore, belajar Python itu adalah berupa string, kemudian di bawahnya 6 kali 5 itu dia adalah berupa tipe data integer. Jadi tidak perlu menggunakan yang namanya kutip gitu. Mencetak variabel yang berbeda di awal, di tengah atau di akhir statement dipisahkan dengan tanda koma. Jadi variabel bisa langsung dicetak sesuai dengan yang di awal menggunakan separator atau pemisah atau tanda koma. Mencetak variabel dengan formal string menggunakan kode %i gitu ya. Ini akan dibahas lebih rinci lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kita akan berbicara terkait dengan beberapa sintak atau beberapa kode yang ada di bahasa Python gitu. Oke, kita akan menuju ke latihan ya. Silakan ini dibuat, saya akan beri waktu 5 menit untuk teman-teman membuat program yang ada di sini gitu ya. Buatlah variabel dengan nama panjang dan diisi dengan nilai 10 dan variabel lebar diisi dengan nilai 5 gitu ya. Kemudian akan kita cari tahu gitu ya untuk panjang kali lebarnya ketika dieksekusi berapa. Itu hasilnya. Oke, silahkan 5 menit dari sekarang. Oke, nah saya akan jelaskan. Jadi sama ya, untuk tampilan dan outputnya sama seperti yang ada di bawah ini, gitu ya. Dari panjang. Jadi di baris pertama ini ada sebuah variabel yang sudah kita siapkan dengan nama panjang, kita isi angka 10. Kemudian di baris kedua ada variabel lagi, gitu ya, satu variabel namanya lebar, kita beri angka atau berisi 5.
gitu. Nah, tadi pada saat kita latihan pertama, teman-teman hanya menuliskan print panjang kali lebar, gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di baris ketiga dan juga keempat, gitu ya, ini ada sebuah satu lagi kode program yaitu adalah type, gitu. Seperti sudah saya mention di atas di awal bahwasannya Python mampu membaca tipe data daripada variabel tanpa harus kita deklarasikan apa nama apa nama tipe datanya. Gitu. Nah, di baris ketiga ada print, kemudian ada type, kemudian panjang variabelnya. Gitu. Jadi di baris ketiga ini kita ingin mencetak gitu ya variabel panjang tapi tipe datanya. Mungkin teman-teman nanti kedepannya akan ketemu dengan Visual Basic, Java, PHP gitu ya. Jadi pada saat mendeklarasikan variabel panjang dengan isian 10 itu harus dideklarasikan beserta dengan tipe datanya. Tapi terkhusus di Python, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya lupa atau masih bingung, kita mau menggunakan tipe data apa. Itu tidak jadi masalah di Python, karena Python mampu membaca tipe data dari isian variabel. Inilah yang jadi salah satu alasan kenapa bahasa Python sekarang diminati oleh banyak orang-orang untuk mengembangkan di bidang data analitik, data science, AI, dan juga big data. Gitu ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ataukah ada yang mempunyai output berbeda? Oke, sama semua ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa uh, karakter gitu ya, karakter khusus yang harus ditulis sebelum atau sebenarnya opsional gitu ya, teman-teman mau menggunakan ini atau enggak gitu ya, bagaimana ini nanti case-nya seperti apa di soal, case-nya seperti apa di dalam ujian. Nah, teman-teman harus perhatikan. Nah, tadi ini ada black slash n, ada yang namanya garis baru gitu ya. Black slash n ini adalah enter kalau misalnya teman-teman menggunakan Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian ada black slash f, karakter sesudah pada garis baru itu apa. Kemudian black slash t, ini adalah tab. Kalau di Word itu agak menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian ada black slash a, ini adalah tanda bell, tanda lonceng kalau teman-teman misalnya perhatikan di emoticon baik di WhatsApp ataupun di beberapa platform sosial media gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Jadi harus dibuat teman-teman dalam implementasi. Tadi ada black slash A, kemudian black slash N, dan juga black slash N, kemudian diikuti oleh angka 4. Tuh. Nah, ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, gitu ya. Python merupakan perangkat lunak, aplikasi yang bersifat gratis atau open source, ya. Bisa diakses di python.org, python. Apa namanya, Python online, Python das online, kemudian aplikasi tadi PyCharm, kemudian ada yang namanya Visual Studio Code dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, aplikasi Python berjalan pada interpreter dan juga komputer, tidak perlu menyertakan tipe data pada saat membuat variabel. Python akan mendeteksi tipe data dari nilai yang diberikan pada variabel yang dibuat. Perintah print adalah sintak penulisan untuk mintak perintah di dalam Python dan juga beberapa karakter khusus dan format khusus di dalam Python dapat digunakan untuk memanipulasi data yang akan ditampilkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman di sini? Tidak, Pak, sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita akan mencoba untuk sedikit refleksi kuis gitu ya. Jadi tadi sepanjang perkuliahan teman-teman tidur atau menyimak atau sambil ngapain gitu ya. Jadi kita akan coba simulasi kuis. Jadi teman-teman boleh diaksesnya di https://quizzes.com. Oke, kalau misalnya sudah, saya akan
Oke, kita coba refresh. Oke, sudah bisa diakses teman-teman atau dibuka di joiningquiz.com, kemudian dimasukkan kodenya 017075 gitu. Tenang aja nih, nggak akan banyak soalnya, nggak sampai 10 kita akan simulasinya gitu. Jadi kita akan coba lihat siapa saja yang sudah join. Kalau misalnya sudah, kita akan coba langsung running gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari pengayaan teman-teman di pertemuan pertama ini. Oke, bagaimana? Sudah bisa masuk? Saya udah masuk, Pak. Oke, sudah. Mas Bima, sudah masuk? Oke, sudah ada 2. Oke, kalau misalnya teman-teman, oke, kita tunggu 10 detik lagi. Kalau misalnya tidak, kita akan coba running kuisnya. Jadi di antara 2 teman ini, siapa nanti yang akan menduduki podium pertama? Oke. Baik, saya akan running untuk kuisnya. Oke. Oke, berarti ini sudah terlihat yang jadi podium pertamanya adalah Mas Reza gitu ya, kemudian disusul oleh Mas Rifki, baru yang terakhir adalah Mas Bima gitu ya. Jadi itu adalah pengayaan kita hari ini gitu ya. Jadi nanti di setiap minggunya gitu ya, di setiap pertemuannya akan berbeda dari studi kasus dan juga pengayaan yang ada di sini gitu ya. Oke, baik teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi atau mungkin ada hal-hal yang kurang kurang jelas? Mungkin bisa saya ulangi lagi. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya mengingatkan lagi untuk presensi bisa dilakukan secara mandiri di e-learning ya. Jangan lupa diklik di bagian presensi, kemudian juga
attendance-nya gitu ya. Saya sudah menaruh semua tadi instalasi dari PyCharm, kemudian IDLE ataupun dari Visual Code-nya. Jadi teman-teman nanti diinstal, disesuaikan dengan kapasitas laptopnya gitu ya. Kalau Visual Code berat, pakailah PyCharm aja gitu ya. Kemudian jangan lupa diisikan feedback-nya teman-teman. Jadi saya bisa mengukur ada materi nggak yang terskip atau kurang. Jadi nanti saya bisa melakukan refreshment lagi di pertemuan yang kedua gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi terima kasih untuk atensinya, untuk kesediaannya dan juga hadir di pertemuan pertama kita. Minggu depan kita ketemu secara offline, ketemu di lab, jadi kita akan belajar bersama gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam dulu. Terima kasih, Pak.